Halo, selamat pagi anak-anak. Bisa dengan suara Miss Yani. Halo, hai, hai, hai. Apa kabar? Halo, Yovani, Rafaela. Halo, selamat pagi. Halo, El. Halo, Shalomita. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ya, Miss Yani harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Halo, Jessie. Selamat pagi. Baik, kita akan mulai untuk pelajaran kita pagi hari ini, pelajaran agama dan budi pekerti ya, anak-anak. Sebelumnya Miss ini absen terlebih dahulu. Yang namanya Miss ini panggil silakan unmute kemudian jawab hadir ya. Alicia Lori Chandra, Hadir, Miss. Brandon Jeremy. Halo, Brandon Jeremy bisa dengar suara Miss Yani? L, Hadir, Miss. oke. Giver, Hadir, Miss. ya. Jessie, halo Jessie. Hadir, Miss. Ya. John, Hadir, Miss. oke, iya nak, baik. Jonathan, Hadir, Miss. ya. Joshua, halo Joshua, Miss. halo, iya. Caitlin, Caitlin, halo Caitlin. Kaitlin izin, Miss. Oh Ada iya, pelayanan. oh iya, baik. Terima kasih El. Karen, Karen, ya hadir. Lingga, Lingga, ya. Fase Gede Pangestu, Hadir, Miss. Lika Putri, Hadir, Miss. Rafaela, Shalomita, Hadir, Miss. Stephanie, Stephanie. Halo Stephanie. Izin juga, Miss. Oh izin, ya baik. Kaitlin, Terima Miss. kasih. Ya, Tiffany, Hadir. Velov, Hadir, Miss. Widya, Hadir, Miss. Giovanni. Hadir, Miss. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Kita sudah absen ya. Tunggu sebentar. Oh, baik. Ah, sorry, sini baru lihat room chat. Ya, baik. Kita akan mengawali dengan doa. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Misalnya minta kesediaan Velo pimpin kita dalam doa. Silakan Velo. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau belajar agama. Tuhan, berkati Mistiani supaya bisa mengajar kami dengan baik, dan juga berkati kami supaya kami bisa mengerti apa yang diajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Velov sudah berdoa untuk kita semua, sudah berdoa untuk Mistiani dan teman-teman ya. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kegiatan kita untuk pembelajaran hari ini. Ya, agama dan budi pekerti. Beri waktu Mistiani sebentar untuk share screen. Bisa terlihat ya? Ya. Di sini beri judul di sini mencintai Alkitabku. Ya, kita mau membahas sedikit tentang Alkitab, ya, karena topiknya adalah ibadah, berdoa, membaca Alkitab. Ini merupakan satu kesatuan yang kita harus lakukan pada saat kita beribadah. Oke ya, kita sudah membahas tentang ibadah, kita sudah membahas tentang berdoa dan juga membahas tentang doa Bapa kami ya, doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus ya, yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan hari ini kita membahas sedikit tentang Alkitab. Oke, anak-anak, bisa dilihat Alkitab kalian. Sekarang bisa menggunakan Alkitab elektronik ya, dan juga bisa menggunakan Alkitab yang dalam bentuk buku seperti ini.
Oke, kalau kita mau perhatikan, kalau yang dalam bentuk buku, kita bisa melihat yang bagian sisi kanan pada saat buka Alkitab, kita lihat, oh ini kok ada tanda-tanda yang warnanya berbeda. Ya, kalau yang Kristiani punya ini ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah. Nah, sebetulnya ini mengingatkan yang berwarna hitam dan yang berwarna merah. Yang berwarna hitam menunjukkan ini kumpulan dari kitab perjanjian lama, yang warna merah kumpulan dari kitab perjanjian baru. Kemudian pada masing-masing bagian tersebut ada tulisan disingkat gitu ya. Kalau kitab Kejadian di sini disingkat sebentar untuk lebih jelas lagi ya, KEJ gitu ya. Kalau Keluaran KEL, Bilangan BIL, Imamat IM. Kemudian kalau yang di Perjanjian Baru disingkat di sini untuk Matius MAT, Mat gitu ya, Markus MRK. Nah, anak-anak bisa lihat sendiri dari Alkitabmu. Nah, kita mau melihat mengenai Alkitab, mencintai Alkitabku. Jadi kalau kita mencintai sesuatu, ya kita mencintai seseorang, pasti selalu ingin bersama, gitu kan? Kita mencintai ayah kita, selalu ingin bersama dengan ayah. Kita mencintai ibu kita, selalu ingin bersama-sama dengan ibu. Ya, kalau yang namanya Alkitab ini adalah surat cinta Tuhan. Ya, kalau kita sedang jatuh cinta pada Tuhan, kita selalu ingin melihat surat cintanya. Selalu ingin membaca surat cinta dari Tuhan. Ya. Nah, kita mau membahas di sini sedikit sejarah dan kanonisasi Alkitab. Ya. Hanya sedikit saja menjadi suatu pengetahuan. Kita perlu mengetahuinya ya, mengenai sejarah dan kanonisasi Alkitab. Nah, sejak awal bangsa Yahudi sudah menerima kelima kitab Musa sebagai kitab Taurat yang harus ditaati sebab berasal dari Tuhan. Mereka menjadikannya petunjuk untuk kehidupan iman sehari-hari. Nah, pada saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari Mesir ya, kemudian disitulah di padang gurun itulah ada ketetapan-ketetapan Tuhan, ada kitab Taurat ya, yang juga ini disebut kelima kitab Musa. Itu tertulis ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu termasuk kelompok kitab Taurat. Ya, kemudian dalam sejarah perkembangannya umat Kristen pun bertambah banyak pada abad pertama. Nah, umat Kristen bertambah banyak, tentu saja perlunya adanya pedoman ya yang menjadikan petunjuk dalam kehidupan iman mereka sehari-hari. Kenapa demikian? Karena sangat banyak ajaran yang berkembang, jadi perlu suatunya pedoman, perlu suatu pedoman, perlu suatu standar yang tepat. Ya, banyaknya ajaran yang berkembang ini membuat umat Kristen harus memiliki standar yang tepat agar tidak tersesat dengan berbagai ajaran yang salah. Sebentar anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Sebentar ya. Ya, bisa terlihat. Ya, jadi perlu standar yang tepat agar tidak tersesat dengan berbagai ajaran yang salah. Ya,
Bapak-bapak gereja berkumpul untuk menentukan manakah kitab yang termasuk dalam Alkitab dan mana yang tidak. Mereka meneliti semua tulisan yang saat itu digunakan untuk mengajarkan iman Kristen di gereja. Karena itulah dilakukan kanonisasi. Ya, tadi sempat bertanya, ada yang bertanya di room chat, Miss, kanonisasi itu apa? Ya, kanonisasi ini adalah proses kitab-kitab dikenali dan diakui memiliki otoritas firman Allah. Dalam proses ini tidak terlepas dari kehidupan iman Yahudi dan jemaat mula-mula yang saat itu sama-sama menggunakan kitab-kitab perjanjian lama dan tulisan-tulisan pada masa perjanjian baru. Ya, di sini ulangi, kanonisasi itu merupakan proses kitab-kitab dikenali dan diakui memiliki otoritas firman Allah. Ya, nah hasil dari proses kanonisasi itu disebut kanon Alkitab. Bagaimana kriteria kanonisasi untuk menentukan kanon perjanjian lama? Nah, dalam Alkitab, ya, Alkitab ini ada yang perjanjian lama, ada yang perjanjian baru, tapi sebetulnya ini merupakan satu kesatuan. Oke, ya, di perjanjian lama adanya nubuatan, yang perjanjian baru merupakan penggenapan dari nubuatan tersebut. Nah, untuk kanonisasi itu dikaitkan dengan nubuat untuk perjanjian lama. Kanonisasi dikaitkan dengan konsep perjanjian, yaitu perjanjian yang diadakan oleh Allah terhadap umatnya. Kemudian perjanjian lama ini digenapi atau diteguhkan oleh perjanjian baru. Nubuatan yang ada di perjanjian lama, penggenapannya ada di perjanjian baru. Nah, pemakaian kitab-kitab dalam ibadah Israel seperti liturgi Bait Allah. Terdapat sebuah kelompok kitab yang terdiri dari 5 kitab. Nah, kitab ini selalu dibacakan pada setiap hari raya besar. Nah, ini untuk ibadah Israel ya anak-anak ya, yaitu Rut, Kidung Agung, Pengkhotbah, Ratapan, Ester. Itu liturgi Bait Allah. Jadi ada kelompok kitab ya, itu 5 kitab yang selalu dibacakan setiap hari raya besar, yaitu kitab Rut, Kidung Agung, Pengkhotbah, Ratapan, dan juga kitab Ester. Ini semua merupakan kelompok dari kitab yang ada di perjanjian lama. Nah, bagaimana kriteria kanonisasi untuk penentuan kanon perjanjian baru? Kriterianya ada 4 hal di sini. Ada daftar yang dibuat oleh tokoh gereja. Kemudian kriteria kerasulan. Itu berkaitan secara langsung atau tidak terhadap rasul pada abad pertama. Kemudian kriteria ortodoksi kanon. Ya, sekalipun ada perbedaan pada tekanan kitab, tetapi merupakan keseluruhan yang terpadu. Kemudian kriteria kekatolikan itu bersifat umum untuk semua umat yang percaya dari segala bangsa di sepanjang masa. Ini kriteria untuk kanon perjanjian baru. Nah, kita lihat sejarah dan kanonisasi Alkitab. Supaya kita mengenal sedikit bagaimana untuk sejarah dan kanonisasi Alkitab. Kanon perjanjian lama itu disahkan pada tahun 90 melalui sidang para ahli Taurat Jamnia pada tahun 367. Athanasius, seorang uskup dari Alexandria, mengirimkan surat edaran yang berisi ke 27 kitab yang saat ini kita kenal dengan Perjanjian Baru. Jadi untuk Perjanjian Baru ada 27 kitab. Tujuannya adalah mencegah umat dari kesalahan.
Bagi Athanasius, hanya 27 kitab ini saja yang diilhamkan oleh Allah bagi kehidupan manusia. Selain ke-27 kitab tersebut, tidak ada yang diilhami oleh Allah. Pada tahun 397, Konsili Kartago mengesahkan daftar kitab tersebut sebagai kitab Perjanjian Baru. Dengan demikian, kanonisasi Alkitab selesai pada tahun 397 dan harus ditutup. Sehingga saat ini kita bisa melihat Alkitab, kalau yang di Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Boleh dicek lagi Alkitabmu anak-anak, dihitung tuh berapa jumlah kitabnya yang di Perjanjian Baru. Nah, mengenai Alkitab, kira-kira siapa ya penulis Alkitab? Alkitab adalah firman Allah. Tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa Alkitab diilhamkan atau dinafaskan oleh Allah, tetapi tidak dituliskan oleh tangan Allah secara langsung. Allah memilih orang-orang yang dikehendakinya, yaitu para nabi, rasul, dan orang-orang khusus untuk menuliskan firman-Nya. Jadi Alkitab yang kita miliki bukan yang langsung jatuh dari langit, plek, gitu ya, langsung dilihat, oh sudah ada isinya. Tidak seperti itu. Ya, tapi Alkitab merupakan yang diilhamkan atau dinafaskan oleh Allah. Jadi Allah memilih orang-orang yang dikehendaki. Yang dikehendakinya yaitu para rasul, nabi, dan orang-orang yang khusus untuk menuliskan firman. Nah, secara ajaib Allah menuntun, tentu saja dipenuhi dengan hikmat ya anak-anak. Orang-orang pilihan Tuhan itu dipenuhi dengan hikmat. Jadi secara ajaib Allah menuntun dan menaruh kata-katanya ke dalam hati dan pikiran orang-orang tersebut untuk dituliskan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang budaya dan kebiasaan, berasal dari zaman yang berbeda-beda dan menuliskannya dalam masa 1500 tahun. Allah tidak menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh manusia, tapi Allah menggunakan bahasa manusia agar dapat dimengerti. Itu ya. Nah, Allah menggunakan latar belakang penulis yang berbeda. Allah memilih Musa seorang gembala, Ezra seorang imam, Yesaya seorang nabi besar, Matius pemungut cukai. Nah, Matius ini salah satu murid Tuhan Yesus ya. Jadi seorang pemungut cukai ya, penagih pajak ya, yang menuliskan kitab Injil Matius yang di Perjanjian Baru ya. Kemudian Petrus murid Tuhan Yesus ya, Lukas seorang tabib, nah, ini juga murid Tuhan Yesus, Yohanes yang lemah lembut ya, jadi menuliskan untuk Injil Yohanes ya. Jadi kalau kita perhatikan ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes ya, itu ditulis oleh orang yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tetapi secara ajaib dengan penuh hikmat Tuhan mereka itu menulis isinya sama. Jadi untuk Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes ya, mereka menulis dengan hikmat Tuhan ya. Tentu saja mereka adalah saksi hidup. Murid-murid Yesus adalah saksi hidup karena mereka senantiasa pergi bersama-sama dengan Yesus kemana Yesus melayani. Mereka melihat secara langsung sampai pada akhirnya Yesus disalibkan, dan pada akhirnya mereka pun melihat penampakan Yesus ya, dan pada akhirnya juga mereka melihat Yesus naik ke surga. Jadi mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Saksi hidup. Ditulislah kisah tersebut, kisah nyata. Jadi untuk di kitab Injil tertulis dari lahirnya Yesus sampai dengan naiknya ke surga. Dan itu sudah dinubuatkan. Dinubuatkan itu tertulis dalam Perjanjian Lama. Penggenapannya ada di Perjanjian Baru. Untuk Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam Alkitab satu kesatuan yang saling berhubungan dan melengkapi.
Ada nubuatannya di Perjanjian Lama, penggenapannya di Perjanjian Baru. Kemudian Daud seorang raja, ini menuliskan kitab Mazmur. Salomo raja yang bijaksana menuliskan Amsal. Samuel seorang imam, Yosua seorang hakim, Mika seorang nabi kecil, Yunus nabi yang pernah melarikan diri dari hadapan Allah. Nah, jadi Tuhan menggunakan latar belakang penulis yang berbeda. Ya, nah sekalipun para penulis berasal dari berbagai latar belakang berbeda pada masa yang berbeda, tulisan mereka tidak bertentangan satu dengan yang lain. Tulisan-tulisan itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Semua terjadi karena kendali Allah yang Maha Kuasa. Dialah sumber semuanya, dan Alkitab yang dituliskan itu ialah firman Allah yang kudus. Nah, kemudian mengenai penerjemahan Alkitab. Jadi, bagaimana supaya setiap orang yang percaya Kristus bisa memahami isi Alkitab? Inilah diperlukan penerjemahan Alkitab. Seperti kita ketahui, untuk Alkitab asli ya, itu ditulis dalam bahasa Ibrani untuk Perjanjian Lama, dan bahasa Yunani Koine untuk Perjanjian Baru. Jadi tidak semua orang bisa mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab karena menggunakan bahasa Ibrani dan untuk Perjanjian Lama, dan juga menggunakan bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. Jadi yang memahami hanya orang-orang yang bisa berbahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, pada abad yang keempat, Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang disebut Vulgata dan diundangkan secara resmi oleh Gereja Katolik pada abad ke-16. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Latin. Yang memahami bahasa Latin mengerti isi dari Alkitab tersebut. Kemudian Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta. Yang menerjemahkan adalah 70 cendekiawan Yahudi pada abad ketiga. Penerjemahan ini mengawali penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa. Nah, Alkitab pertama kali dicetak di Inggris pada tahun 1535 dengan berdirinya Lembaga Alkitab Inggris. Ya, jadi ada tuh Alkitab dalam bahasa Inggris. Yang memahami bahasa Inggris, yang kesehariannya menggunakan bahasa Inggris, bisa membaca Alkitab yang berbahasa Inggris dan dia memahami isinya. Bagaimana di Indonesia? Nah, di Indonesia pada masa pendudukan Belanda dan Inggris, persebaran Alkitab dilakukan oleh Lembaga Alkitab Belanda dan Inggris. Hal ini berjalan sampai tahun 1937 dengan berdirinya Lembaga Alkitab Indonesia yang berhasil mandiri. Maksudnya mandiri itu tidak lagi bergantung pada Belanda ya. Jadi ada Lembaga Alkitab Indonesia sendiri. Ya, pada tanggal 9 Februari 1954 sudah berhasil mandiri. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia sangat berperan dalam penerjemahan, penggandaan, dan persebaran Alkitab ke seluruh pelosok tanah air. Nah, jadi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari beragam bahasa, ya, karena masing-masing bahasa berbeda, ya. Di Bali menggunakan bahasa Bali, di Jawa menggunakan bahasa Jawa, kemudian Jawa Barat orang-orang Sunda memakai bahasa Sunda, ya. Jadi ragam bahasa diterjemahkanlah Alkitab tersebut sehingga setiap suku bangsa memahami isi Alkitab. Nah, saat ini Alkitab diterjemahkan ke dalam semua bahasa di dunia termasuk bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia.
Tujuannya adalah agar semua orang dapat membaca Alkitab dalam bahasa yang dapat dimengerti. Dengan demikian, banyak orang akan menerima kabar baik, menjadi percaya dan bertobat, serta menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ya, Misi ini punya teman, gerejanya dia di GKPB, Gereja Kristen Bali. Kesehariannya menggunakan bahasa Bali. Ibadah-ibadah tertentu kadang menggunakan bahasa Bali. Kemudian ibadah hari besar kadang juga memakai pakaian adat Bali. Ya. Nah, untuk Alkitabnya ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Bali. Kalau diperhatikan untuk bahasa Bali itu menggunakan bahasa Bali halus. Jadi neneknya bisa, walaupun untuk penglihatannya agak kabur, harus pakai kacamata, tapi neneknya bersemangat untuk membacanya. Alkitab dalam bahasa Bali, kalau dilihat ada perjanjian baru, di situ ada perjanjian anyar. Ya, jadi bisa memahami isi dari Alkitab tersebut. Sama juga kalau di gereja Jawa, menggunakan ada Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Jadi untuk yang memahami bahasa Jawa bisa mengerti isi Alkitab kalau menggunakan bahasa Jawa. Tapi untuk sekarang ya umum ya, kalau di Indonesia semuanya bisa berbahasa Indonesia. Jadi menggunakan Alkitab yang berbahasa Indonesia, bahkan dari anak-anak nih udah bahasa Inggrisnya lancar. Ada yang punya Alkitab dalam bahasa Inggris. Jadi kita bisa memahami isi Alkitab karena bahasa yang digunakan dapat kita paham. Baik, kita lanjutkan. Nah, Alkitab. Nah, sekarang kita lihat untuk isi dari Alkitab ya. Nah, Alkitab terdiri atas 66 kitab. Nah, anak-anak bisa dicek nih, dilihat Alkitab kalian nih. Alkitab yang dalam bentuk buku ya. Kalau yang elektronik ya tinggal langsung pencet ayat berapa langsung muncul. Tapi kalau menggunakan Alkitab yang dalam bentuk buku, kita bisa melihatnya. Berapa sih jumlahnya? Lihat di daftar isi atau di bagian yang ada ditandai, ya, bagian sebelah kanan yang ditandai dengan warna, bisa dilihat, bisa dihitung berapa sih jumlahnya. Nah, Alkitab terdiri atas 66 kitab. 66 kitab kalau dilihat untuk yang perjanjian lama, itu jumlah kitabnya 39. Kemudian dilihat yang perjanjian baru, ada 27 kitab. Jadi kalau dijumlahkan keseluruhan perjanjian lama dan perjanjian baru, totalnya ada 66 kitab. Nah, kitab-kitab tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan isi dan tujuannya. Nah, dari 66 kitab itu dikelompokkan lagi. Dari 39 kitab perjanjian lama, itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Berdasar sesuai dengan isi dan tujuan penulisannya. Di antaranya ada kelompok kitab Taurat, kelompok kitab sejarah, kelompok kitab puisi atau sastra, kemudian kelompok kitab nabi-nabi besar, dan kitab nabi-nabi kecil. Nah, boleh anak-anak beri tanda nih, supaya ingat. Ya, yang mana yang termasuk Taurat, yang mana termasuk sejarah, yang mana termasuk puisi, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Baik, perhatikan untuk kitab Taurat, kita sebetulnya sudah berurut nih melihatnya. Jadi kelompok pengelompokan kitab dalam perjanjian lama ini sudah mesti diurutkan.
kitab-kitabnya juga sudah Miss Yani urutkan ya, sesuai dengan urutan yang ada di Alkitab. Jadi urutan pertama adalah kelompok Taurat, urutan kedua kelompok kitab sejarah, urutan ketiga kelompok kitab puisi, urutan keempat kelompok kitab nabi-nabi besar, urutan yang kelima kitab nabi-nabi kecil. Nah, sekarang kita lihat nih dari masing-masing kelompok. Nah, ini nama kitabnya juga sudah diurutkan sesuai dengan urutan yang ada di Alkitab. Kalau kita membuka dari awal Alkitab kita, yang terlihat adalah setelah daftar isi ya anak-anak, yang terlihat adalah kitab Kejadian. Sebentar, Kak. Sebentar. Apakah ngeblur nih? Di sini saya screen, coba di stop dulu. Oke, thank you Jessie. Sini ulangi ya. Sudah, Nak? Di sini saya screen. Bisa terlihat anak-anak? Bisa ya? Oke, thank you. Ya. Terima kasih El, terima kasih Jessie. Baik. Oke, di sini lanjutkan ya. Nah, untuk kelompok kitab Taurat, ada lima kitab yang termasuk Taurat, yang dikenal juga dengan Taurat kitab Musa gitu ya. Karena pada saat itu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, ini sudah misalnya diurutkan, diawali dari kitab Kejadian, kemudian setelah Kejadian kitab Keluaran, kemudian kitab Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi ada 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada 5. Kemudian kelompok kitab sejarah, ada kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Esther. Jadi ada 12 untuk kelompok kitab sejarah. Betul ya? Sudah dihitung? Ya, sudah ya? Jadi untuk kitab Taurat ada 5 kitab, untuk sejarah ada 12. Kemudian untuk kitab puisi, Ayub, ya, kita tahu sendiri ya, sudah tahu ya, yang tertulis dalam kitab Ayub ini adalah kisah Ayub yang secara langsung bisa merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Ya, kemudian kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, di mana Raja Daud dalam segala aspek kehidupannya selalu mengandalkan Tuhan. Kemudian kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo dengan kebijaksanaannya, ya, raja yang bijaksana. Kemudian pengkhotbah Kidung Agung. Nah, ini termasuk kelompok kitab puisi. Ada 5, ya. Sudah? Baik, kita lanjutkan. Boleh diberi tanda anak-anak di Alkitabmu, yang mana kelompok Taurat, yang mana kelompok kitab sejarah, kitab puisi, kemudian kitab nabi besar, dan kitab nabi kecil. Kalau anak-anak sekolah minggu biasanya untuk mengingat urutan nama-nama kitab ini dilagukan ya, dinyanyiin, sehingga mereka ingat. Oke, kemudian kitab nabi-nabi besar 5, juga di sini ada Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, termasuk kelompok kitab nabi-nabi besar. Kemudian kelompok kitab nabi-nabi kecil, ada Hosea, Yoel, Amos, Obadjah, Yunus, Mika, Nahum,
Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Nah, Maleaki ini merupakan urutan terakhir di perjanjian lama. Urutan pertama, Kejadian. Di total ini semuanya jumlahnya ya, kitab yang ada dalam perjanjian lama adalah berjumlah 39 kitab. Boleh dicek kembali, dihitung kembali, dilihat Alkitabmu anak-anak. Boleh dilihat dari daftar isinya atau bagian yang ada di sisi kanan dari Alkitabmu. Ingat, biasanya yang bagian sisi kanan itu warnanya berbeda antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke ya, baik, kita lanjutkan untuk pengelompokan kitab dalam perjanjian baru. Pengelompokan kitab dalam perjanjian baru ini ada 4 kelompok. Di antaranya adalah kitab Injil, kitab sejarah. Nah, di perjanjian baru juga ada kelompok kitab sejarah. Kemudian surat, dan kelompok kitab apokaliptik. Untuk kitab Injil, ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Nah, anak-anak, kalau anak-anak perhatikan, untuk Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, boleh diselidiki, isinya sama. Ditulis dengan orang yang berbeda. Ya, karena ada murid-murid Yesus yang merupakan saksi hidup yang melihat peristiwa yang mereka lalui bersama dengan Yesus. Jadi kalau diperhatikan, masing-masing Injil tersebut isinya sama, walaupun penulisnya dari latar belakang yang berbeda. Kitab Injil, kelompok kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian untuk kitab sejarah ada 1, ya, yaitu Kisah Para Rasul. Ya, jadi diawali dari rasul yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Kemudian dengan adanya Roh Kudus mereka memiliki kuasa memberitakan Injil ke segala tempat, ya. Mempermuliakan nama Yesus, ya. Dengan pelayanan mereka ini termasuk ke dalam kitab sejarah. Kemudian untuk kelompok surat ada Roma, surat untuk jemaat yang ada di Roma. Kemudian 1 Korintus, surat yang pertama untuk jemaat yang ada di Korintus. 2 Korintus, surat yang kedua untuk jemaat yang ada di Korintus. Kemudian Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Kemudian kelompok apokaliptik ada 1, yaitu Wahyu. Ya, nah ini pengelompokan kitab dalam perjanjian baru. Ada 4 kelompok. Kemudian untuk masing-masing kitabnya ini dijumlahkan ya, untuk setiap kelompok jumlah keseluruhan dari kitab yang ada di perjanjian baru adalah 27 kitab. Nah, dijumlahkan keseluruhannya menjadi 66 kitab. Ya. Kalau kita perhatikan Alkitab kita, tebal sekali, yaitu Alkitab itu terdiri atas 66 kitab, yaitu 39 kitab dalam perjanjian lama dan 27 kitab dalam perjanjian baru. Untuk perjanjian lama adalah nubuatan, perjanjian baru penggenapan dari nubuatan. Oke ya. Baik anak-anak, kita lanjut ya, kita membaca 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15 dan 16. Baik, kita perhatikan.
ayat yang 15 terlebih dahulu kita baca. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, di sini bacakan 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kita dari kecil ini sudah diajarkan untuk mengenal kitab suci. Setiap dari kita masing-masing memiliki kitab suci pribadi. Miss Yani punya Alkitab sendiri, Mama Miss ini punya Alkitab sendiri, Papa Miss ini punya Alkitab sendiri, Kakak Miss ini punya Alkitab sendiri. Kalian juga seperti itu kan? Kalau pergi ke gereja bawa Alkitab. Entah itu berupa dalam bentuk buku ataupun yang elektronik. Jadi dari kecil sudah diajarkan oleh Papa Mama untuk mengenal Alkitab, mengenal kitab suci. Dari kecil, dari saat belum bisa membaca, orang tua memperkenalkan dalam bentuk cerita, ya, karena belum bisa membaca. Setelah bisa membaca, mulailah diajar atau dituntun untuk membaca. Ya, kalau masih sekolah minggu, Alkitabnya penuh dengan gambar-gambar sehingga anak-anak yang masih kecil yang sekolah minggu bisa membayangkan, oh seperti itu. Mulai melihat, Daniel dimasukkan ke gua singa, mulai melihat, oh ada singanya, oh itu gambar Daniel. Nah, mulai memahami, ya, dengan adanya gambar dituntun dengan membaca. Mengapa dari kecil kita sudah mengenal kitab suci? Karena kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepada kita. Selain memberi hikmat, menuntun kita kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi dengan merenungkan, membaca firman Tuhan, iman kita semakin dikuatkan. Ya, sedari kecil, jangan sampai udah pernah, udah tahu. Bosan, jangan sampai timbul perkataan demikian. Karena apa? Kalau kita tekun melakukannya, seperti kita sedang jatuh cinta. Pingin baca terus, pada akhirnya nanti pada saat menghadapi tantangan hidup, kita akan diingatkan oleh firman Tuhan. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi diberi hikmat. Ya, Miss Yani belajar, anak-anak juga belajar, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah kemudian, yang ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Tulisan yang diilhamkan Allah ini adalah Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah ini memang bermanfaat, sangat bermanfaat. Sini sudah tertulis ya, apa manfaatnya untuk mengajar Miss Yani, untuk mengajar anak-anak, untuk mengajar kita semua. Selain untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Jadi kita tahu, oh ternyata yang saya lakukan itu salah. Disingkapkan semua yang terselubung, tidak ada yang tersembunyi. Ketahuan salah. Setelah mengetahui salah, apa yang kita lakukan? Jangan terpuruk dalam kesalahan itu. Tetapi perbaikilah diri kita. Ya, memperbaiki kesalahan artinya bertobat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mendidik. Mendidiknya bagaimana? Mendidik dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan ini adalah kebenaran. Nah, menurut 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16,
tertulis manfaat membaca Alkitab. Apakah manfaatnya? Menurut 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16, manfaat membaca Alkitab. Ada 6 nih. 1. Alkitab memberi hikmat. 2. Alkitab menuntun kepada keselamatan, itu pengenalan kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Yang keempat, Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang kelima, Alkitab bermanfaat untuk memperbaiki kesalahan. Yang keenam, Alkitab bermanfaat untuk mendidik dalam kebenaran. Jadi ini adalah 6 manfaat membaca Alkitab menurut 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Ya. Memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan, ya, pengenalan akan Yesus Kristus. Kemudian mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran. Baik, kita bahas satu-satu. Alkitab memberi hikmat. Setiap orang menginginkan mendapatkan hikmat. Mesiani juga ingin mendapatkan hikmat. Anak-anak juga pasti ingin mendapatkan hikmat, ya. Nah, hikmat ini yang memberikan petunjuk bagaimana harus berperilaku dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita tidak sampai terjatuh, tergeletak, kita memerlukan hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan yang benar. Jangan meremehkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan kita itu dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Salomo dipenuhi hikmat Tuhan. Dia adalah seorang raja yang penuh dengan hikmat. Karena yang dia minta pada saat dia menjadi raja adalah hikmat Tuhan. Sehingga ia bisa membuat keputusan yang tepat. Jadi ia mengetahui yang mana ibu kandung dari anak yang akan dibunuh itu. Jadi sempat ada suatu perkara yang dibawa kepada 2 orang perempuan yang memperebutkan anak. Dibawa ke hadapan Raja Salomo. Dia Salomo tidak tahu nih mana nih ibu kandungnya dari anak itu. Tetapi dengan hikmat Tuhan, dia pun dapat memutuskan hal tersebut, menyelesaikan perkara tersebut dengan benar. Mengambil keputusan yang tepat. Sehingga pada akhirnya anak tersebut diselamatkan, ya. Dan dia mengetahui ibu kandung dari anak tersebut. Nah, hikmat, ya, memberikan petunjuk bagaimana kita berperilaku. Bagaimana cara mengambil keputusan. Bagaimana cara menyikapi berbagai masalah. Ya, bagaimana kita dalam mengambil keputusan ini menunjukkan identitas seseorang. Orang lain akan melihat, oh, dia ternyata orang yang taat, ya. Terlihat kok dari sikapnya. Terlihat kok dari cara dia mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan permasalahan. Tuh, ya. Jadi sebetulnya perilaku dan cara pengambilan keputusan, bagaimana menyikapi berbagai masalah, itu menunjukkan identitas seseorang. Identitas seseorang, oh, dia memang benar-benar orang yang penuhi hikmat Tuhan. Ya, sama seperti Raja Salomo, ia terlihat dari cara mengambil keputusannya. Dia memperlihatkan identitasnya. Ya, hikmat membuat seseorang menjadi bijak. Hikmat membuat seseorang menjadi arif, bijaksana, ya. Nah, hikmat itu tidak diperoleh dari
ilmu pengetahuan, tetapi hikmat itu diperoleh dari merenungkan firman Tuhan. Ya, oke ya, demikian. Selanjutnya, manfaat Alkitab ya. Kita lihat memberi hikmat. Hikmat itu tidak diperoleh melalui pengalaman hidup, dan hikmat itu tidak ditambahkan berdasarkan bertambahnya usia. Oh, dia semakin tua, semakin berhikmat, belum tentu. Ya, kalau pada akhirnya dalam perjalanan hidupnya di masa tuanya ia berhenti untuk merenungkan firman Tuhan, bisa jadi dia memutuskan waktu pengambilan keputusannya dalam menyelesaikan perkara tidak dipenuhi hikmat Tuhan. Jadi itu tidak berdasarkan bertambahnya usia. Ada orang yang lebih muda dia penuh hikmat. Ya. Nah, hikmat ini adalah pemberian Tuhan kepada orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan. Ya, Tuhan memberikan pada orang yang meminta hikmat. Dan hikmat itu ada pada saat kita merenungkan firman Tuhan. Hikmat diberikan melalui membaca Alkitab. Manfaat membaca Alkitab. Yang kedua, menuntun kepada keselamatan. Tidak ada ilmu pengetahuan yang mengajarkan cara untuk mendapatkan keselamatan. Nah, Alkitab yang memberikan petunjuk dan pengajaran yang menuntun setiap orang kepada jalan keselamatan, yaitu Kristus. Kata Kristus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, kita akan mengenal Kristus kalau kita merenungkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi Alkitab bermanfaat menuntun kepada keselamatan. Keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Kita menerima dengan iman. Dari Alkitablah orang berdosa akan mengenal Kristus dan menerima tuntunan untuk hidup bagi Kristus. Ya, setiap orang yang berdosa, bertobat, dia akan mendapat keselamatan dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, manfaat Alkitab adalah mengajar. Alkitab mengajarkan kebenaran Allah yang menjadi standar kehidupan iman sehari-hari. Kebenaran sejati tidak dapat diperoleh dari buku lain atau peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia. Sumber kebenaran sejati adalah Allah yang berfirman melalui Alkitab. Membaca Alkitab berarti belajar dari Allah, belajar dari Guru Agung kita Yesus Kristus, belajar kebenaran Allah, belajar untuk melakukannya, jadi menjadi pelaku firman. Manfaat Alkitab yang keempat, menyatakan kesalahan. Nah, kita diingatkan, pribadi Roh Kudus itu memakai Alkitab untuk menyadarkan manusia, untuk menginsafkan orang bahwa apa yang dilakukannya adalah kesalahan. Ya. Nah, dengan cara ini akan nyata perbedaan antara kesalahan dan kebenaran, yaitu antara perbuatan roh dan perbuatan daging. Perbuatan roh menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Ada buah roh yang merupakan kebenaran. Perbuatan daging adalah satu kesalahan. Jadi kita bisa membedakannya pada saat kita merenungkan firman Tuhan. Selama seseorang masih hidup dalam dosa, ia tidak akan melihat kebenaran. Tetapi jika ia membaca dan menerima kebenaran, hatinya akan terbuka untuk dapat membedakan antara dosa dan kebenaran.
Jadi menyatakan kesalahan. Kemudian manfaat Alkitab yang kelima, memperbaiki kesalahan. Ya. Jadi dengan Alkitab tidak ada yang terselubung, tidak ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi disingkapkan semuanya. Sehingga kita disadarkan, oh iya saya bersalah. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Alkitab juga bermanfaat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi Alkitab memberikan pengertian sehingga seseorang tidak terus-menerus melakukan kesalahan. Apa maksudnya memperbaiki kesalahan? Memperbaiki kesalahan adalah melakukan hal yang bertentangan dengan kesalahan. Jadi berbalik 180 derajat. Ya, awalnya berjalan dalam keinginan daging, tetapi berbalik. Menghasilkan buah. Ya, jadi memperbaiki kesalahan adalah melakukan hal yang bertentangan dengan kesalahan. Karena telah dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi stop berbuat salah dan akhirnya bertobat. Nah, setelah memahami seseorang tidak melakukan kesalahan lagi, ada pertobatan, tetapi melakukan kebenaran sebagai bukti memperbaiki perilaku dan sikap yang salah. Jadi ada keputusan dari kita untuk bertindak. Bertindak memperbaiki kesalahan. Manfaat Alkitab yang keenam, Alkitab bermanfaat untuk mendidik dalam kebenaran. Mendidik, bagaimana itu mendidik? Mendidik itu enggak hanya menunjukkan atau menyampaikan, ya, menunjukkan, menyampaikan nasihat, ya, menjadi teladan. Tidak hanya itu, tetapi memberikan hajaran juga itu mendidik. Contoh nih, kenapa ada seorang ayah yang menghajar anaknya, menghajar tuh bagian pantatnya ditaplok, gitu kan? Artinya itu sebetulnya dia sudah dinasehati, ya, dia sudah diberikan contoh oleh ayahnya jadi teladan, tetapi maaf anaknya tetap bandel. Nah, itu harus dihajar. Ya, memberikan hajaran jika tidak sesuai dengan kebenaran. Padahal hajaran itu adalah bukti kasih. Tapi seringkali kita melihat itu merupakan suatu hukuman, suatu kebencian gitu ya. Sebetulnya orang tua kita sangat mengasihi kita supaya kita tidak melakukan kesalahan lagi. Kapok untuk berbuat salah gitu. Ya. Jadi akhirnya gak mempan dinasehati, gak mempan hanya menjadi teladan, akhirnya perlu dihajar. Ya. Nah, hal ini dilakukan terus-menerus hingga terbentuk pola atau gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran dan iman yang diajarkan. Ya, ada penyampaian nasihat, ada teladan yang diberikan. Kemudian kalau masih bandel, ada hajaran yang diterima. Itu mendidik. Mendidik dalam kebenaran berarti memberikan hajaran yang menunjukkan keteladanan, memberikan nasihat, latihan atau pembinaan iman yang harus dilakukan dalam jalan kebenaran. Ya, nah itu mengenai manfaat Alkitab. Ya, di sini ulangi, manfaat membaca Alkitab: 1. Memberikan hikmat, 2. Menuntun kepada keselamatan Yesus Kristus, 3. Mengajar, 4. Menyatakan kesalahan, 5. Memperbaiki kesalahan, 6. Mendidik dalam kebenaran. Berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16 ya. Itu manfaat membaca Alkitab. Baik anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang penuh dengan anugerah. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Ampuni segenap kesalahan kami. Ampuni kami yang tidak pernah menyiapkan waktu
untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi kamu mau belajar ya Tuhan. Kami mau menyiapkan waktu khusus untuk senantiasa datang kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan dalam menghadapi kehidupan ini. Kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman, kami boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Berkati untuk anak-anak kelas 8C ya Tuhan. Pakai masa remaja mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, anak-anak, waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Berarti misi ini harus akhiri untuk pertemuan kita hari ini ya. Kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya untuk pelajaran agama dan budaya Pekarti. Misi ini ingatkan selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, bye-bye. Inggih, alet-alet senamian rahajeng siang. Baik, anak-anak semuanya di kelas 8C, selamat siang ya. Berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Bali hari ini hari Selasa 22 Maret 2022. Nggih, punapi gatra alet-alet senamian? Ya, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Baik, anak-anak, mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, kita buka dengan doa, supaya pembelajaran kita berlangsung dengan lancar, dan anak-anak juga nanti bisa memahami materi yang akan Miss sampaikan. Baik, Miss minta tolong kepada Shalomita, Arya untuk pimpin doa, silakan Nak. Iya, Miss. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kita akan memulai pelajaran Bahasa Bali ya Tuhan. Berkati kami agar dapat mengerti apa yang akan Miss Cahya sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, baik. Terima kasih Shalomita. Berikutnya Miss mengecek kehadiran anak-anak. Silakan nama yang Miss panggil berikan respon. Alicia Lori. Brandon Jeremy. Elijah. Gifford Aaron. Hadir, Miss. Isaac Emmanuel. Hadir, Miss. Jesse Shalomita. Hadir, Miss. Jonathan Senjaya. Joshua. Kathleen. Karen. Lingga. Pangestu. Satwika. Hadir, Miss. Rafaela.
Shalomita Arya, Nggih, Miss yang hadir. Stefani, Tiffany, Hadir, Miss. Velove, Hadir, Miss. Widya, James yang hadir. Giovanni. Hadir, Miss. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah memberikan respon. Oke, baik anak-anak, untuk agenda pembelajaran kita hari ini, kita masih melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang satwa iubuh. Oke, tentang cerita iubuh. Jadi di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas isi cerita iubuh, ya, termasuk juga terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi untuk filenya itu silahkan nanti anak-anak download ya, anak-anak download, kemudian anak-anak pelajari, dibaca-baca kembali supaya benar-benar ingat, benar-benar melekat, dipahami ceritanya ya, di pemahaman anak-anak supaya tidak terlewatkan, tidak dilupakan begitu saja. Enten ya, jadi cerita uyubuh, nika cerita yang syarat akan makna ya, syarat akan nilai moral. Ada banyak sekali nilai moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Salah satunya adalah bagaimana tetap optimis menjalani kehidupan meskipun ya sudah ditinggal oleh orang yang disayang, yaitu orang tua ya, tetapi si ubuh ini tidak pernah dia merasa putus asa, merasa bersedih, itu ya, selalu optimis dan tumbuh berkembang menjadi anak yang baik, putra yang suputra ya, yang takut dengan Tuhan, yang taat kepada ajaran agama, dan juga patuh kepada orang tua atau orang yang dituakan, sehingga ya nanti imbalannya apa ya, ketika dia berbuat baik dari kecil ya, di akhir itu dia mendapatkan kebahagiaan, dia diangkat menjadi raja itu ya. Dan juga untuk yang hal negatifnya yang perlu dihindari yaitu adalah wataknya si sang raja. Ya, sang raja yang memiliki watak yang sombong, ya, yang memamerkan kekuatannya, tetapi bisa dikalahkan dengan hal yang baik, dan ternyata ya semua yang ia perbuat itu ternyata senjata makan tuan. Maka dari itu tidak boleh menyombongkan diri. Oke, salah satunya untuk nilai moral dari cerita ibu tersebut. Baik, untuk hari ini, jadi untuk hari ini anak-anak latihan nyawes pitaken. Latihan menjawab pertanyaan yang terkait dengan isi cerita ibu. Nah, untuk nyawes pitaken niki, ya, jadi Miss upload di LMS anak-anak, Miss upload di LMS. Silakan sekarang anak-anak buka LMS masing-masing, dicari filenya ya, dicari filenya. Judul filenya adalah Nyawes Pitaken Satwa Iubuh ya. Silakan di-download dan dikerjakan ya. Miss berikan waktu 20 menit untuk anak-anak mengerjakan. Nanti setelah selesai silakan langsung di-up, dikumpulkan di room tersebut. Setelah semuanya mengumpulkan ya, 20 orang, setelah semuanya mengumpulkan, nanti baru kita bahas satu persatu ya, satu persatu soalnya dan juga jawabannya yang benar. Seperti itu ya. Jadi nanti anak-anak menjawabnya menggunakan bahasa Bali.
20 menit waktu pengerjaan. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami instruksinya? Bisa dipahami instruksinya? Baik. Rafaela, Widya, Alicia, terima kasih responnya. Yang lain? Bisa ya dipahami? Baik. Jessie, Tiffany, baik. Jika sudah bisa dipahami, silakan Jonathan, silakan mulai dikerjakan ya, dibuka di LMS masing-masing. Nanti dalam pengerjaan jika anak-anak mengalami kendala, kesulitan, silakan anak-anak boleh tanyakan melalui kolom chat atau diaktifkan langsung mikrofonnya. Niki di screen juga sudah Miss share. Ya, tetapi untuk lebih memudahkan, untuk lebih cepat bekerjanya, silakan dibuka di LMS masing-masing supaya lebih leluasa. Baik, silakan mulai dikerjakan anak-anak.